فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kita telah selesai dari pembahasan bab yang ke-14 terkait penetapan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Dari Al-Qur'an Syabib. Wa yamqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nah, adapun dari sunnah Aba Ismail. Nah, dalam doa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis disahihkan oleh Syekh Albani. Wa as'aluka ladzatan nadhri ila wajhik. Aku meminta kepadamu ya Allah kenikmatan untuk melihat wajahmu. Taib. Dan ini kita tetapkan sesuai dengan zahirnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di antara sifatnya adalah bersifat dengan wajah yang hakiki sesuai dengan keagungannya, tidak sama dengan para makhluknya. Dan sekarang kita masuk pada al-babul khamis asyar, bab yang ke-15, fi yadayillahi azza wa jal, tentang penetapan dua tangan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Madhhabu ahli sunnati wal jamaah anna lillahi ta'ala yadaini ithnatain mabsutataini bil ata'i wan ni'am wa huma min sifatihi dzatiyyah ats-tsabitati lahu haqiqatan 'alal wajhil la'iqi bih. Merupakan madhab ahli sunnati wal jamaah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki dua tangan yang terhampar, senantiasa memberi dan menganugerahkan nikmat-nikmatnya, dan keduanya merupakan sifat dari sifat-sifat dzatiyah yang tetap bagi Allah Subhanahu wa ta'ala secara hakiki sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ringkasan keyakinan ahli sunnah seputar sifat tangan. Bahwasanya kita meyakini sebagaimana datang dalam dalil-dalil bahwasanya Allah memiliki dua tangan. Naam, yang senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pemberian-pemberian dan nikmat-nikmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sifat ini merupakan sifat dzatiyah. Qala wa qad dalla ala thubutiha al-kitab wa sunnah, dan telah menunjukkan tentang sabitnya dalil dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Qala fa min adillatil kitabi qauluhu ta'ala ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Di antara dalil dari Alkitab adalah perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala di sini ketika
Iblis laknatullah alaih enggan untuk sujud kepada Adam. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan kepadanya, "Ma mana'aka an tasjud?" Apa yang menghalangimu untuk sujud? Lima khalaqtu biyadayya, terhadap makhluk yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku. Biyadayya. Ini di antara nas yang sharih, yang menetapkan dua tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dari Al-Quran dan ayat-ayat yang lain di dalam Al-Quran, akhwan. Qala min adillati sunnati qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yadullahi mal'a la yaghidduha nafaqatun saha al-laili wan nahar. Ara'aytum ma anfaqa mundu khalaqas samawati wal ard. Mundu khalaqas samawati wal arda fa innahu lam yaghid ma fi yaminih. Tangan Allah Subhanahu wa taala mal'a, yaitu senantiasa penuh, tidaklah menguranginya, memberikan nafkah, yaitu mencurahkan rizki kepada hamba-hambanya sepanjang malam dan siang. Allah Maha Pemurah, dan tangan Allah Subhanahu wa taala senantiasa penuh, tidak terkurangi walaupun senantiasa memberi. Tidakkah kalian lihat apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala infakkan, yaitu berikan semenjak penciptaan langit-langit dan bumi? Sebab sesungguhnya tidaklah mengurangi sama sekali apa yang ada di kanan Allah Subhanahu wa taala. Qala wa qad ajma'a ahlu sunnati ala annahuma yadani haqiqiyatan la tushbihani aidil makhluqin. Dan ahli sunnah telah berijma' bahwasanya kedua tangan tersebut adalah kedua tangan yang hakiki, yang tidak sama dengan tangan-tangannya para makhluk. Jadi kita beriman sebagaimana sifat-sifat yang lain, sebagaimana kita beriman dengan sifat wajah, selama itu telah tetap berdasarkan dalil Al-Quran maupun As-Sunnah, maka wajib kita mengimani dan kita tetapkan, kemudian kita jauhi empat hal yang dilarang. Apa saja empat hal itu? Jangan sampai lupa. Apa ilhan? Tahrif, ta'til, takyif dan tamtsil. Nah, tidak boleh kita simpangkan maknanya, tidak boleh kita tolak, tidak boleh kita membagaimanakan, dan tidak boleh kita menyamakan dengan sifat yang ada pada makhluk. Selesai. Nah, selamat akan kalau berhenti sampai sini, selamat. Tapi kalau seseorang tidak berhenti pada batasan yang telah ditetapkan dalam syariat, terus menerus ingin bertanya-tanya, kenapa, tidak masuk akal ini dan itu. Nah, inilah yang menjadikan banyak ahlul bidah terjatuh dalam kesesatan. Nah, Allah menetapkan dua tangan bagi dirinya dalam banyak ayat. Nah, di dalam ayat Al-Quran ini juga Nabi SAW tetapkan, dan juga beliau tegaskan, kilta yadaihi yamin, kedua tangan Allah Subhanahu wa taala itu kanan. Karena Allah tidak disifati tangannya dengan kiri, jadi keduanya kanan. Dan dalam hal ini kita katakan tidak sama dengan tangan makhluk. Ada kanan, ada kiri, tidak boleh. Tidak pula kita membagaimanakan, tapi kita beriman, kilta yadai rabbi yamin, kata Nabi SAW, kedua tangan Rabbku itu disifati dengan kanan.
Qala wala yasihu tahrifu ma'nahuma ila al-quwwah aw an-ni'mah aw nahwi dzalika liwujuhin. Dan tidak benar memalingkan makna dari kedua tangan Allah Subhanahu wa taala tersebut kepada makna kekuatan. Jadi maknakan kekuatan Allah, tidak boleh. Atau nikmat atau yang semisalnya. Hal ini tidak boleh dari beberapa sisi. Minha di antaranya awalan, yang pertama, annahu sarfun lil kalami an haqiqatihi ila majazihi bila dalil. Bahwasanya itu merupakan pemalingan kalam dari hakikatnya kepada makna majaz tanpa ada dalil. Dan ini jelas terulang-ulang ikhwan untuk metode bantahan dengan apa? Dengan poin yang pertama ini. Karena memalingkan suatu kalam dari hakikatnya atau dari zahirnya itu butuh dalil. Selama tidak ada dalil yang menunjukkan pemalingan makna itu, ya kita wajib tetapkan makna sesuai dengan hakikatnya dan sesuai dengan zahirnya. Tsaniyan, yang kedua, annahu ma'nan ta'bahul lughah fi mithli siyaqil ladzi ja'at bih mudhafatan ila Allah Ta'ala. Yang kedua, bahwasanya makna tersebut adalah makna yang ditolak secara bahasa. Bahasa saja tidak bisa menerimanya penggunaan makna quwwah atau makna nikmah pada semisal konteks yang sifat tersebut datang dengannya diidhofahkan kepada Allah. Contohnya ya ikhwan, fa innallaha qala lima khalaqtu biyadayya. Lima khalaqtu biyadayya. Terhadap makhluk yang telah aku ciptakan dengan dua tanganku. Nah, seperti ini wala yasihu an yakunal ma'na lima khalaqtu bi ni'matayya atau bi ni'mati au quwwati. Nah, tidak benar. Nah, tidak benar untuk apa dimanakan terhadap makhluk yang aku ciptakan dengan nikmatku atau dengan kekuatanku, apalagi kalau dibuat tathniyah dengan dua nikmatku dan dua kekuatanku. Ini jelas tidak benar secara bahasa, apalagi secara syar'i. Tsalitsan, jawaban yang ketiga, annahu warada idhafatul yadi ila Allah bi sighatit tathniyah. Walam yarid fil kitabi wa sunnah wala fi mawdi'in wahidin idhafatun ni'mati wal quwwati ila Allah bi sighatit tathniyah. Fa kaifa yufassaru hadza bihadza? Ya, ketiga, bahwasanya telah datang pengidhafahan tangan itu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk musanna. Dalam bentuk musanna tathniyah. Dan tidak datang di dalam Alkitab maupun As-Sunnah, dan tidak ada dalam satu pun dalil pengidhafahan nikmat dan kuat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk musanna. Maka bagaimana bisa kedua tangan tersebut ya daya ditafsirkan dengan apa? Nikmat ataupun kuat. Taib. Ini jawaban ketiga, mudahnya apa? Telah datang dalam bentuk musanna. Dan nikmat dan kuat tidak dapati sama sekali diidhofahkan dalam bentuk musanna. Dan nikmat Allah juga tidak terbatas hanya dua. Kekuatan Allah tidak terbatas hanya dua saja. Rabi'an annahu law kana al-muradu bihima al-quwwah la sahha an yuqal innallaha khalaqa iblis biyadihi wa nahwi dzalik. Kemudian seandainya saja yang dimaksud dengan yadayya, sifat yadain tadi, dua tangan bagi Allah itu adalah bermakna kekuatan, maka tentunya benar pula untuk dikatakan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis biyadih. Maksudnya apa? Bikuwatih, ya kan? Iblis
diciptakan dengan kekuatan Allah, iya. Tapi dalam bahasa Arab tidak boleh kita mengatakan innallaha khalaqa iblis biyadi. Nah, dan yang semisalnya wa hadza mumtani, dan ini jelas terlarang. Nah, walau kana jaizan lahtajja bihi iblis ala rabbih hina qala lahu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Seandainya yang demikian itu boleh, maka tentunya iblis akan membantah Allah Subhanahu wa taala ketika Allah katakan, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan yadayya? Karena apa? Dia akan mengatakan, aku juga diciptakan dengan tanganmu, karena aku juga diciptakan dengan kekuatanmu, ya tidak? Iblis akan mengatakan, nah, tidak ada bedanya berarti antara aku dan Adam, sama-sama diciptakan dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jelas menunjukkan batilnya. Khamisan anna al-yada allati adhafaha Allah ila nafsihi waradan ala wujuhin tamna'u an yakuna al-muradu biha ni'mah. Kemudian tangan yang Allah Subhanahu wa taala idhafahkan kepada dirinya telah datang dalam beberapa bentuk yang menghalangi untuk bisa dimaksudkan dengannya makna nikmat awil quwwah atau bermakna quwwah. Fajad bilafdil yadi wal kaf, sebab ia telah datang dengan lafaz yad, telah datang dengan lafaz kaf. Wajaa isbatul asabi' lillahi ta'ala, juga telah datang penetapan jari-jari bagi Allah Subhanahu wa taala. Wal qabd, menggenggam, wal haz, yang menggetarkan. Taib, ini semuanya adalah sifat untuk tangan yang hakiki, sehingga tidak bisa untuk dipalingkan ke makna kekuatan atau nikmat. Kaqauli sallallahu alaihi wasallam, yaqbidullahu samawatihi biyadihi wal arda bil yadil ukhra thumma yahuzzuhunna wa yaqul anal malik. Hadis muttafaqun alaih. Allah Subhanahu wa taala menggenggam langit-langit dengan tangannya. Di sini kan al-qabd, Allah genggam dengan tangannya. Dia bisa menggenggam dengan kekuatannya, ya. Menggenggam sifat al-qabd, sifat khusus untuk yad, menunjukkan yang dimaksudkan adalah tangan hakiki. Wal arda bil yadil ukhra, dan menggenggam bumi dengan tangan yang lain, dan ini riwayat yang mahfuz. Adapun bil yadil yusra, ikhwan, maka tidak mahfuz. Kenapa? Karena kedua tangan Allah Subhanahu wa taala itu kanan, tidak disifati dengan kiri. Kemudian Allah menggoyangkan atau menggetarkan, nah, langit-langit dan bumi tersebut, wa yaqul anal malik, aku adalah penguasa, aku raja di raja yang menguasai semua makhluk. Di sini sangat tegas, kawan. Ketika yad ada sifat untuknya qabd dan sifat untuknya haz, menunjukkan bahwasanya tangan yang dimaksud adalah tangan yang hakiki bagi Allah sesuai dengan keagungannya, tidak sama dengan tangan makhluk. Kemudian untuk membantah mereka-mereka yang tergambarkan kalau kita tetapkan tangan berarti kita samakan dengan makhluk, maka kita katakan tidak ada kelaziman. Tidak ada kelaziman kalau kita tetapkan tangan bagi Allah kemudian menyamakan Allah dengan makhluk. Kenapa? Karena Allah sifat-sifatnya tidak sama dengan sesuatu pun dari sifat-sifat para makhluk. Demikian pula para makhluk saja satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Bahkan sesama manusia saja tangannya satu dengan tangan orang lain berbeda, mesti ada perbedaannya. Apalagi dibedakan dengan makhluk yang lain. Tangan manusia berbeda dengan tangan kera. Ini sesama tangan, sesama makhluk. Apalagi antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh seorang tergambar pada dirinya kesamaan. Qala wa hadhihi al-wujuh tamna'u an yakuna al-muradu bihi man ni'mah awil quwwah. Maka sisi-sisi ini menghalangi untuk apa dimaksudkan dengan lafaz yadain itu adalah nikmat ataupun quwwah, sehingga terbantah syubhat yang mereka bawakan.
Taib. Dan mengenai pembahasan sifat tangan bagi Allah, hal yang paling pokok ikhwan, bahwasanya itu sifat dzatiyah, khabariyah. Kemudian dalilnya diingat, di antara dalil pokok dalam masalah ini dalam Al-Quran, ayat di surat Shad, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Kemudian juga hadis satu-satu saja disebutkan oleh Syekh, walaupun di sana masih ada dalil-dalil yang lain. Tayyib, barakallahu fikum, nakta'i bihadza walhamdulillah.